Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Oktaviani Loibai, NPM 240115009, Prodi PG PAUD, Angkatan tahun 2020. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Clodovikus Bomanswado. Jadi, video kali ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Berhubung dengan adanya COVID-19, maka perkuliahan dilakukan secara online atau daring. Dan tugas kali ini saya kerjakan untuk mereview materi yang diajarkan oleh Pak Bomans. Materi yang saya pilih adalah Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Materi ini telah diberikan Pak Bomans dengan memaparkan berbagai materi dan dapat dimengerti oleh mahasiswa. Langsung ke pembahasan yang kedua, yaitu ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan, baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya, sehingga mampu melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamika bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan kegangguan baik yang datang dari luar dan dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. B. Menganalisis sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan dan bela negara. 1. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an dan di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama SOES Squad. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar sampai kawasan Indochina, sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan gerakan komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965. Namun akhirnya dapat diatasi. Sejarah keberhasilan bangsa Indonesia menangkal ancaman komunis tersebut menginspirasi para petinggi negara, khususnya para petinggi militer, untuk merumuskan sebuah konsep dapat menjawab mengapa bangsa Indonesia tetap mampu bertahan menghadapi sebuah ideologi komunis, padahal negara-negara lain banyak yang berguguran. Yang memunculkan adalah karena bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional, khususnya pada aspek ideologi. Belajar dari pengalaman tersebut, dimulailah
pemikiran tentang perlunya ketahanan sebagai sebuah bangsa. 2. Unsur-unsur ketahanan nasional. Model Indonesia terdiri atas 8 unsur yang dimaksud 8 gatara, yang terdiri dari 3 gatara alamiah dan panca gatara, 5 gatara sosial. Unsur atau gatara dalam ketahanan nasional Indonesia tersebut sebagai berikut. Gatara letak geografis atau wilayah menentukan kekuatan nasional negara. Hal yang berkaitan dengan wilayah negara meliputi 1. Bentuk wilayah negara dapat berupa negara pantai, negara kepulauan, dan negara. Luas wilayah negara. Ada negara dan wilayah yang luas dan negara dengan wilayah yang sempit. 2. Posisi geografis, astronomis, dan geologis negara. 3. Daya dukung wilayah negara. Ada wilayah yang habitable dan ada yang uninhabitable dalam kaitannya dengan wilayah negara. Pada masa sekarang ini, perlu dipertimbangkan adanya kemajuan teknologi, kemajuan informasi dan komunikasi. Suatu wilayah yang pada awalnya sama sekali tidak mendukung kekuatan nasional karena pengetahuan teknologi. Wilayah ini kemudian bisa menjadi unsur kekuatan nasional negara. Sumber kekayaan alam dalam suatu wilayah, baik kualitas maupun kuantitasnya, sangat diperlukan bagi kehidupan nasional. Oleh karena itu, keberadaannya perlu dijaga dan dilestarikan. Kedaulatan wilayah nasional merupakan sarana bagi tersedianya sumber kekayaan alam dan menjadi modal dasar pembangunan. Pengelolaan dan perkembangan sumber kekayaan alam merupakan salah satu indikator ketahanan nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional meliputi 1. Potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan mencangkup sumber daya alam hawani, nabati, dan tambang. 2. Kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam. 3. Pemanfaat sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup. 4. Kontrol atau kendali atas sumber daya alam. Gatara penduduk sangat besar pengaruhnya terhadap upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional. Gatara penduduk ini meliputi jumlah penduduk, komposisi, persebaran, dan kualitasnya. Penduduk yang berproduktif atau yang sering disebut sebagai sumber daya manusia yang berkualitas mempunyai korelasi positif dalam pemanfaatan sumber daya alam serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Geografi, baik fisik maupun sosial. Gatarak ideologi menunjukkan pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik untuk mempersatukan bangsa. Bangsa Indonesia yang bersatu sangat penting untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Keadaan ini mempunyai 2 peluang, yakni berpotensi perpecahan dan yang kedua berpotensi sebagai kekayaan bangsa. Menumbuhkan rasa kebangsaan dan bersatu. Unsur ideologi diperlukan untuk mempersatukan bangsa yang beragama ini. Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama ini tercermin dalam Pancasila. Gatara politik berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan, tetap stabil dan konsekutif untuk pembangunan. Politik yang stabil akan memberikan rasa aman serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional.
Pada gilirannya, keadaan itu akan menempatkan ketahanan nasional suatu bangsa. Gatarak politik ini nantinya diwujudkan dalam sistem politik yang diatur menurut konstitusi negara dan dipatuhi oleh segenap elemen bangsa. Gatarak ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan, terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemajuan pesat di bidang ekonomi tentu saja menjadikan negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kekuatan dunia. Gatarak sosial budaya. Dalam aspek sosial budaya, nilai-nilai sosial budaya hanya dapat berkembang di dalam situasi aman dan damai. Tingginya nilai sosial budaya biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa baik fisik maupun jiwanya. Sebaliknya, keadaan sosial yang tertimpang dalam segala kontradiksi di dalamnya memudahkan timbulnya ketentangan sosial. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia dikosongkan dengan baik oleh Bhinneka Tunggal Ika. Selama selokan ini dijunjung tinggi, maka ketahanan sosial budaya masyarakat relatif terjaga. Gatarak pertahanan keamanan negara. Unsur pertahanan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintah negara. Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajibannya warga negara dalam membela negara. Bangsa Indonesia dewasa ini menetapkan politik pertahanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan negara Indonesia bersifat semata dengan menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama. Pertahanan didukung komponen cadang dan komponen pendukung, terutama dalam hal menghadapi bentuk ancaman militer. Sedangkan dalam menghadapi ancaman non-militer, sistem pertahanan menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengatur penyelenggaraan berbangsa dan berlandaskan pada ajaran Astagatra. Ketahanan nasional sebagai kondisi adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. Ketahanan nasional sebagai metode atau strategi adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan melalui pendekatan Astragatara yang sifatnya integral. Yang terakhir, rangkuman ketahanan nasional dan bela negara. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecinta pada tanah air dan kesadaran hidup bangsa dan negara. Bela negara mencangkup bela negara secara fisik atau militer dan bela negara secara non-fisik atau non-militer dari dalam maupun luar negeri. Setiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Bela negara dapat secara fisik, yaitu dengan cara memanggul senjata, menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar.
Bela negara secara non-fisik adalah segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran bangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, salah satunya diwujudkan dengan sadar dan taat membayar pajak, serta berperan aktif dan menjunjung kebangsaan dan negara, termasuk penanggulangan ancaman dan lain sebagainya. Terima kasih, selamat sore.